Gimana kalau sebenarnya di hidup ini kamu punya peluang buat mencapai semua hal yang kamu mau tapi kamu nggak pernah coba ngambil? Karena ya kamu bahkan nggak pernah nyoba. Kita tuh sering kali bermimpi tinggi, pengen sukses, pengen lebih bahagia, pengen lebih baik. Tapi sayangnya itu cuma sampai di angan-angan aja, sering kali. Buat apa coba kita punya mimpi kalau misalnya kita nggak pernah ngambil langkah untuk dapetin mimpi kita itu. Dan di video kali ini aku pengen share beberapa tips yang menurut aku simple tapi sangat powerful buat kita grow up dan upgrade diri sebelum 2025. So, let's make the most of it. Ini videonya bakal singkat, I promise. Hal pertama yang perlu kalian tahu adalah coba lihat ke diri kalian sendiri dulu dan evaluasi kebiasaan lama yang udah gak relevan lagi sama diri kamu. Coba dilihat ke diri kamu sendiri, pelan-pelan apa yang bikin kamu stuck dan bikin kamu gak berkembang sejauh ini. Banyak, coba identifikasi dulu. Soalnya kadang kita tuh nggak sadar kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan lama itu bisa jadi penghalang kita buat maju. Karena buat aku sendiri, kalau misalnya kita pengen jadi versi terbaik dari diri kita nih, penting banget buat kita evaluasi diri dulu. Apa yang sekiranya perlu dibuang, apa yang sekiranya bisa diperbaiki, karena mungkin sekarang sudah bagus, tapi aku yakin ini bisa jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi selanjutnya. Atau apa ya yang kira-kira bisa ditambah biar aku nih lebih aku nih lebih baik dari sebelumnya, dari diri aku yang sebelumnya, bukan orang lain tentunya. Baru kalau misalnya kalian sudah selesai dari evaluasi diri ini, kita bisa ke next step, yaitu tentukan goals yang jelas untuk 2025 ini. Dan goalsnya itu harus spesifik. Misalnya, apa yang pengen kamu capai? Contohnya, aku pengen lebih produktif di tahun 2025, terus apa yang harus aku lakukan? Atau aku pengen lebih sehat, apa yang harus aku lakukan untuk mencapai itu? Aku pengen lebih bahagia dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian punya goals yang jelas nih, kalian punya tujuan yang jelas, kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai tujuan itu, karena tujuannya udah jelas. Kalau misalnya tujuannya nggak jelas, kita juga pengennya nggak tahu pengen apa, gimana caranya kita mencapai itu? Yang ada kita pasti ke kanan, ke kiri, gak jelas arahnya. Karena dengan tujuan yang jelas, kamu bakal punya arah yang lebih pasti buat berkembang. Kalau misalnya kamu masih bingung, aduh aku harus ngelakuin apa ya, aku harus ngelakuin apa ya untuk dapet ini, untuk dapet itu, berarti arahnya belum jelas. Tujuan kamu tuh belum jelas. Apa mau kamu tuh kamu masih belum tahu. Kalau misalnya kamu udah tahu apa yang kamu mau, pasti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini tuh bukan berarti aku bilang kamu harus tahu apapun yang kamu mau di umur sekian, di umur segini, di umur segitu. Enggak. Tapi kalau misal kamu punya tujuan yang jelas, kamu bakal tahu next step apa yang harus kamu ambil, langkah selanjutnya apa yang harus kamu ambil. Kamu nggak akan bingung kamu mau ngapain. Aku mau ngapain abis ini, aku mau ngapain abis itu. No. Kamu nggak akan ada di fase seperti itu kalau misalnya tujuan kamu tuh udah jelas. That's it. Jadi apakah penting untuk punya tujuan yang jelas? Sangat penting. Karena buat aku sendiri, aku punya tujuan yang jelas itu di pertengahan tahun 2024. Jadi dari awal sampai pertengahan tahun 2024, aku tuh masih nggak tahu aku mau apa. Padahal aku rasa di awal tahun 2024 tuh aku udah bikin beberapa goals yang aku pengen tuju dan lain-lain. Ya sebenarnya aku nggak yakin ini tuh goals yang aku mau. Aku tuh nggak jelas sama goals aku sendiri. Dan ternyata aku baru menemukan goals aku yang jelas di tahun 2024 ini, yaitu aku jauh lebih produktif. Jadi dari situ aku baru tahu apa yang harus aku lakukan, karena sebelum aku punya tujuan yang jelas, aku tuh nggak pernah tahu aku pengen ngelakuin apa, aku maunya apa. Yang sebenarnya aku mungkin tahu, tapi langkah yang aku ambil itu nggak jelas, nggak terarah. Kayak abu-abu banget nih pokoknya selama setengah tahun itu. Dan aku nggak mau kalau misalnya kalian pun akan ada di fase itu di 2025 nanti. So, penting banget buat kalian punya tujuan yang jelas nanti di 2025. Buat itu dulu sebelum kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu konsistensi. Sesuai dengan janji aku tadi, ini akan sebentar videonya karena aku cuma ada 5 tips, so tonton sampai akhir. Konsistensi itu kunci. Kalau misalnya kita pengen naik level, kita butuh konsistensi. Kadang kita tuh udah punya banyak langkah yang harus kita lakukan, tapi karena kita nggak konsisten, akhirnya nggak jadi naik level. Ya karena kadang kita berhenti di tengah jalan alias nggak konsisten sama sama yang kita jalani, ya. Dan pertanyaan yang sering kali muncul adalah, Kak gimana caranya konsisten? Kak gimana caranya aku biar konsisten mengerjakan apa yang lagi aku kerjakan? Gimana caranya aku nggak berhenti di tengah jalan? Tahu nggak? Cuman satu tipsnya. Satu tips buat kamu mencapai konsisten itu adalah dengan kamu memiliki alasan yang kuat kenapa kamu pengen melakukan itu. Kenapa kamu pengen melakukannya. Itu doang. Karena ketika kamu punya alasan yang kuat, kenapa kamu pengen memulai ini, kenapa kamu pengen memulai semua hal yang kamu lagi mulai saat ini,
Kamu akan ada alasan ketika kamu rasanya lagi males banget, lagi pengen nyerah, dan lain-lain. Kamu punya alasan ini. Karena menurut aku, ketika aku nonton beberapa tips bagaimana caranya konsisten, semua tips itu tuh aku rasa akan kalah dengan rasa malas kita dan rasa ingin menyerah kita. Sedangkan, kalau misalnya kamu punya satu alasan ini, satu alasan yang kuat, kenapa kamu pengen memulai semuanya, kenapa kamu ingin melakukan ini, kamu tuh gak akan kalah dengan rasa malas kamu gak akan kalah dengan rasa ingin menyerah kamu itu. Trust me, karena aku pernah ada di fase itu. Aku tuh dulu orang yang susah banget buat konsisten, sampai aku kayak, aduh ini gimana lagi sih caranya konsisten. Aku udah baca beberapa tips bagaimana caranya konsisten, tapi tetap aja langkah-langkah itu tuh aku selalu lupakan gitu ketika aku sudah berhadapan dengan rasa malas dan rasa ingin menyerah aku pastinya. Terus ternyata aku tuh lupa aku dapat kata-kata ini dari siapa. Yang jelas ini bukan dari buku. Aku tuh sempat nonton, atau ini memang kata-kata dari om atau tante aku lupa, bener-bener lupa. Cuman aku ketika tahu kita cuman butuh satu alasan untuk kita memulai semuanya dengan konsisten, aku coba mencari satu alasan aku itu. Dan ketika aku punya satu alasan aku itu, aku nggak pernah kalah dengan rasa malas dan rasa ingin menyerah aku. Walaupun rasa ingin menyerahnya tuh karena sesuatu hal yang besar gitu, kayak ada masalah di situ, tapi aku nggak nyerah. Aku tetap bisa konsisten dengan apa yang lagi aku lakukan karena aku punya satu alasan yang sangat kuat menurut aku. Jadi penting banget buat aku punya satu alasan kuat biar kita tuh bisa konsisten melakukan hal yang kita lakukan sekarang. Karena sekali lagi yang perlu kamu ingat, ketika kamu malas dan pengen nyerah tapi kamu punya satu alasan yang kuat ini, kamu akan bertahan. Percaya deh. Jadi buat aku sendiri ya sangat penting buat kita punya satu alasan gimana caranya biar kita bisa konsisten ke depannya dengan hal yang lagi kita lakukan sekarang. Next, kita ke langkah yang keempat, yaitu tambah kebiasaan baru yang positif. Kebiasaan-kebiasaan kecil aja kayak journaling, olahraga, meditasi. Karena kebiasaan kecil ini tuh ngebantu kamu banget buat jadi lebih baik. Ingat, mulai aja dari hal-hal kecil karena dari situ kamu bisa bangun fondasi kuat buat berkembang. Oke, kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Karena perubahan besar nggak akan datang kalau misalnya kita cuma stay di tempat yang sama. Dan tahu nggak sih, grow up itu akan lebih cepat kalau misalnya kamu berani menantang diri kamu sendiri untuk explore hal-hal baru. Jadi, kalau misalnya kamu pengen lebih cepat level up-nya, kamu harus berani coba untuk explore hal-hal baru yang benar-benar kamu belum pernah coba sebelumnya. Oke, jadi itu dia beberapa tips untuk naik level dan jadi versi terbaik di 2025. Tapi kalau misalnya kamu sudah nyaman dengan rutinitas lama dan tidak mau berkembang, kamu sudah nyaman dengan kamu yang kadang masih malas untuk melakukan apa yang sudah seharusnya kamu lakukan, kamu nyaman dengan diri kamu yang sekarang, yang masih sama itu dan gak mau menjadi versi terbaik dari diri kamu, ya silahkan. Tidak usah pakai tips ini, lupakan saja. Tapi kalau misalnya kamu pengen jadi versi terbaik diri kamu di 2025, aplikasikan tipsnya dan jangan lupa tag aku kalau misalnya kalian sudah menjalani beberapa tips itu di 2 bulan akhir 2024 ini. Ya, kita sisa 2 bulan lagi gak sih? Lebih beberapa hari, ya kan? So, semangat buat kalian semua yang pengen upgrade diri lebih baik di tahun selanjutnya. Jangan cuma sampai di angan-angan aja ya, kayak kata-kata aku di awal tadi. Tapi lakukan, ambil langkah untuk sampai di titik itu. Dengan apa? Dengan kalian mempraktikkan tips dari aku ini. Karena ya simpelnya inget aja, gak akan ada orang yang bakal nge-push kita selain diri kita sendiri. So, kalau misalnya kamu pengen tahun 2025 jadi tahun yang luar biasa, take action, ambil langkah yang harus kamu ambil sekarang juga. So, maybe that's all for today. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye. I love you. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.